ya, Ibu Arni barusan sudah melaksanakan ya, mengajar materi yang sudah Ibu susun ya di modul ajar itu. Saya acungkan 4 jempol sepertinya, luar biasa sekali. Dan modul ajar yang Ibu susun juga itu bagus. Apakah Ibu mengadopsi dari PMM itu, Bu? Iya, Bu, saya mengadopsi dari PMM. Jadi di PMM itu saya nyari nih modul ajar, modulnya dulu, terus dilihat yang memang menurut saya cocok nih, gitu, baru diambil. Gitu. Iya, disesuaikan dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Bagus ya. Dan memang kurikulum Merdeka ini banyak sekali, Bu, di PMM ya. Iya. Jadi Ibu jangan hanya aktif di PMM sendiri, ajak rekan-rekan yang lain juga. Pelatihan mandirinya, ada upload bukti karya. Jadi yang tadi Ibu tampil hari ini bisa dikirim ke YouTube dulu, setelah itu bisa dikirim juga ke bukti karya PMM. Gitu. Jadi sekarang banyak cara untuk berbagi, karena guru yang baik itu, Ibu kan udah oke lah, ada nilai dan peran guru penggeraknya sudah ada. Mandiri kan salah satunya, nggak perlu disuruh sama orang, Ibu Arni daftar jadi guru penggerak. Dan tapi nah jangan hanya mentok di Ibu, kan kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Nah, salah satu cara berkolaborasi, yuk berbagi, salah satunya silahkan upload pengalaman mengajar Ibu, yang kegiatan-kegiatan yang menariknya, silahkan upload di bukti karya PMM ya, Ibu. Iya, kebetulan kemarin juga saya mengupload yang namanya berbagi praktik baik, kemudian kemarin sebelumnya itu yang bukan coaching ya, apa ya, yang penerapan disiplin positif juga diupload di bukti karya. Iya, bagus. Dan mudah-mudahan ini terus menerus ya, niatkan ini ladang amal buat kita ya. Baik Ibu, apa yang sudah baik dari materi yang Ibu sampaikan, cara yang Ibu sampaikan ketika mengajar itu, yang sudah baiknya menurut Ibu apa, dan yang perlu Ibu perbaiki dalam pembelajaran tadi apa? Nah, yang sudah baiknya saya berusaha karena memang kalau mengajar itu ya, Bu, sudah jadi kebiasaan sehari-hari ya. Jadi dari mulai langkah-langkahnya tidak terlalu, menurut saya nih nggak ada yang kelewat gitu. Jadi dari segi sintaknya saya udah, menurut saya nih saya udah sesuai nih, sudah baiknya itu. Nah, mungkin yang perlu diperbaiki itu yang pertama, bagaimana cara saya membuat anak lebih fokus gitu, lebih fokus dengan ya situasi ya, seperti ya tadi ya, karena ini hari pramuka ya, jadi di luar itu sangat gaduh sekali, terus saya praktek juga ini dengan keadaan gaduh gitu. Jadi benar-benar bagaimana anak itu full perhatian ke saya gitu. Ternyata meskipun ya dengan ice breaking tepuk gitu sedikit sih mengalihkan, tapi kan gak bisa kan terus menerus seperti itu gitu. Entah ini kurang jadi dari menurut saya nih ada kurangnya tuh, entah ini dari LKPD-nya yang kurang jelas atau gimana. Padahal menurut saya nih LKPD-nya sudah dengan dengan langkah-langkah yang jelas gitu, dengan contoh ini anak ambil kesimpulan, tapi ternyata anak tidak sampai ke sana gitu pemikirannya gitu. Saya kira nih biasanya itu kan kayak penemuan terbimbing ya, jadi dari contoh adalah kesimpulan, tapi ternyata anak tidak bisa hanya dikasih nih dibaca, nggak bisa gitu. Ternyata kita harus ya benar-benar ini, ayo kita bareng-bareng gitu. Ini gitu. Baru anak ngeh gitu. Setelah nggak digituin, kan pada ini Ibu, ini gimana Ibu, ini sampai saya tuh kewalahan gitu. Kalau bisa saya membelah diri, jadi setiap kelompok ada gitu. Tapi ternyata kan gak bisa gitu. Jadi entah ini kekurangan saya, LKPD-nya kurang jelas, atau memang dari anaknya sendiri kurang literasinya, kurang membacanya gitu. Jadi kurang bisa memahami instruksi. Gitu. Atau sayanya yang masih kurang move on gitu. Bukan saya kan biasanya ngajar di kelas 9. Tiba-tiba nih saya di kelas 7. Memang rasanya jomplang banget ya, Bu, dari kelas 9 yang udah dewasa dan udah ngerti lah satu instruksi langsung ngerti, tiba-tiba
kadang di kelas 7 yang tidak bisa satu instruksi langsung dikerjakan. Betul. Tahu sendiri ya Ibu tadi lihat ya, ada yang lagi presentasi duduk-duduk, ada yang makanlah segala macam gitu. Jadi kita ya, atau memang SD-nya seperti itu atau gimana gitu. Ya, kita nggak perlu lah nyari kambing hitam. Iya, betul. Capek-capek nyari kambing hitam ya. Ya, tapi sejauh ini saya lihat tadi bagus ya. Betul apa yang Ibu katakan barusan. Sistematikanya udah kelihatannya, sintak-sintaknya udah sesuai lah ya. Terus selanjutnya tadi agak sedikit ini Ibu berarti PSE-nya harus lebih ditanamkan terus di diri Ibu ya. Yang namanya anak kelas 7 itu kan baru peralihan kan dari tingkat SD. Tentunya sikapnya juga masih suasana di SD-nya ke bawah-bawah. Iya, memang masih kerasa banget gitu Bu SD. Jadi saya itu bukan mau menyalahkan SD, tapi jadi rasanya tuh anak tuh masih rasa di SD gitu. Padahal mah sudah SMP gitu. Oke, bagus lah ya. Saya juga sudah mencatat tadi di lembar observasi lah, tapi nggak perlu ke Ibu disampaikan lah. Pokoknya sejauh ini bagus. Untuk ke depannya saya ingin Ibu lebih baik lagi, jangan hanya ketika observasi sekarang tampil bagus, berikutnya melempem lagi. Kan yang namanya Ibu kan matematika. Matematika itu maaf ya, bukan kata-kata jorok, ini bahasa Indonesia. Momok yang sangat menakutkan katanya. Baru denger matematika aja udah aduh. Itu kan sugesti dari kakak kelasnya sebetulnya. Padahal kalau udah jalani mah seru gitu. Ya baik. Terus saya ingin tahu nih pendampingan yang sudah kita laksanakan, apa saja yang Ibu rasakan, oh ini sangat membantu nih dalam pendampingan ini. Pendampingan kita itu kan bukan hanya ketika bertatap muka, tapi ketika di WA group atau apalah ya, kita adakan pendampingan. Menurut Ibu, nah kalau dari pendampingan sih dari Ibu PP kayak memberikan informasi tentang bagaimana nanti pendampingan, terus kemudian informasi ya bagaimana tugasnya dikerjakan dan lain sebagainya, itu sudah sangat membantu saya gitu. Kan kita ada masukan sharing dalam pendampingan itu, kita pun berkolaborasi dengan CGP lain kan. Nah, tentu banyak ilmu kan yang Ibu dapat. Nah, apakah Ibu sudah mengimplementasikannya atau ada hal-hal nih aku ada ilmu baru nih ketika pendampingan dan ketika kolaborasi dengan teman, tapi aku belum melaksanakannya, aku harus memperbaiki ini nih, ada nggak seperti itu? Ada sih, kebetulan kemarin waktu yang praktek coaching ya, praktek coaching kan memang kolaborasi ya dengan rekan sejawat, terus banyak belajar sih ke bagaimana kita menghadirkan kita nih di sini gitu. Kayak misalnya sekarang nih ngobrol dengan Ibu, bagaimana saya menghadirkan saya di sini seutuhnya, fokus gitu. Banyak sekali belajar. Terus setiap pendampingan individu tuh bertemu dengan Ibu rasanya kayak dicas gitu kalau HP mah gitu. Jadi kayak full lagi energinya. Mudah-mudahan nanti meskipun tidak pendampingan tapi energinya tetap full. Siap, mantap. Apalagi dengan modulnya tinggal 2 lagi ya Bu ya. Jadi semangat ya. Jadi tambah semangat. Tentang apa ya 2 modul lagi itu Bu? 2 modul lagi untuk yang sekarang itu tentang aset sekolah gitu. Modal yang pembelajaran berbasis aset ya. Ya betul ya Ibu itu. Saya pokoknya ingatnya ada modal manusia, modal finansial, ya, jadi kan sumber daya itu bukan hanya manusia saja kan, tapi yang ada di sekolah kita itu semuanya aset kita, sumber daya untuk pembelajaran yang lebih baik ya. Di sini insya Allah sumber dayanya bagus ya. Ini contohnya ini Ibu gitu. Terus kalau jadi ingin bertanya, emang di sini asetnya gimana Bu di sini Ibu lihat? Aset kalau dari lengkap. Sarprasnya lumayan lah. Lumayan. Dari sumber daya Dewan Gurunya sudah sarjana lah, hampir semuanya sarjana. Dan sudah Serdik adanya sekitar 75% udah Serdik gitu. Jadi udah profesional gitu profesional ya? Yang belum itu ya masih yang kayak saya, seumuran saya yang belum profesional gitu. Terus menurut Ibu aset yang lain seperti apa? Lingkungan
lingkungan sekitar ini kan sekolah ini kan sangat strategis, terus dekat dengan pasar, kemudian dekat dengan ya kantor bank-bank gitu, jadi bisa dijadikan pembelajaran juga buat anak-anak. Kayak misalkan kalau IPS itu langsung apa ya, praktek apa ya, jual beli kayak gitu. Kalau misalnya dari matematika kayak misalkan bisa sih di materi aritmetika sosial praktek kayak beli ini ngejual segini berarti labanya berapa, ruginya berapa gitu. Banyak sih asetnya banyak ya. Iya, baik. Ada yang apalagi sudah jelas kan kalau aset finansial gitu. Baik, Ibu Arni. Kebetulan ini ada rekan kerjanya ya. Ini siapa namanya? Ibu Dini. Ibu Dini, iya. Kalau Ibu Dini berseragam olahraga ya, karena habis kegiatan ya, Ibu ya. Ya, baik, Ibu. Kita kan sudah melihat barusan Ibu Arni sudah praktek mengajar tuh di kelas dengan menggunakan yang berdiferensiasi modul ajarnya dan juga ada PSE-nya ya, Bu ya, dan luar biasa sekali. Jadi tadi saya lihat, wah Bu Arni udah bagus nih. Apa ini modul ajar yang dibuat juga ini sudah diadopsi dari PMM yang sedang digembar-gemborkan oleh Kemendikbudristek ya, bahwa setiap pendidik itu harus membuka PMM. Di sana ada apa tadi pelatihan mandiri kan, terus mengupload bukti karya dan banyak sekali ternyata ilmu-ilmu yang bisa kita ambil di sana. Dan di sini Ibu Arni modul ajarnya tadi saya bilang Bu Arni modul ajarnya bagus. Ya kebetulan mengadopsi dari PMM gitu. Dan mudah-mudahan kita semuanya bukan CGP saja ya Ibu, semua guru juga aktif di PMM. Dan tadi juga Ibu Arni sudah berbincang tentang coaching ya kemarin-kemarin ya Ibu ya. Coaching. Nah, bisa kalau ada masalah, kalau ada problem, kita saling meng-coaching satu sama lain ya. Kenapa? Karena coaching itu kan kita punya masalah, kita omongkan ke orang. Setelah itu bukan orang itu langsung ngasih solusi kan, tapi menggali sejauh mana masalah yang dimiliki oleh yang punya masalah itu. Misalkan nanti Ibu mengungkapkan semuanya, nanti sebagai ada coach ya, ada coach ya. Ada coach ya. Jadi yang coachnya itu dia kan menggali apa masalahnya apa nih coach ini. Nanti coach mengungkapkan. Nanti si coach nanya lagi, terus coach maunya yang akan dilakukan oleh coach apa nih kalau masalahnya seperti ini. Nanti kan coach keluar sendiri, bagusnya seperti ini, bagusnya seperti itu. Akhirnya masalah datang dari coach yang menyelesaikan juga coach itu sendiri, tapi imbasnya enak kan, coach merasa lega. Nah disinilah kita mencoba berpikir dan bertindak yang positif tuh di sini. Jadi dengan adanya program ini bisa membuat pendidik berpikiran positif dimanapun ya, begitu Bu Arninya. Jadi ini contoh, mudah-mudahan Bu Arni bisa mengimbaskan ya ke semua guru ilmu-ilmunya. Baguslah, saya mohon kerjasamanya dari semua guru ya Ibu ya. Saya sangat termotivasi sekali dengan yang Bu Arni lakukan. Usia lebih muda dari saya, tapi semangatnya luar biasa. Terus dengan karakter beliau yang orangnya itu tidak hese iya kumaha, tapi dicoba dulu gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi sebagai rekan itu jadi sebuah energi positif gitu kan. Jadi seperti apa ya namanya tuh, motivasi tersendiri. Oh, saya juga harus bisa gitu. Dan memang sih dari mengenal Bu Arni sampai sekarang juga ada dampak-dampak positif yang tidak terasa ke kitanya itu. Jadi jangan bilang hese, tapi coba dulu, gitu. Jalani dulu. Terus kita itu pasti punya kemampuan gitu. Jangan orang lain mah bisa, saya mah. Intinya jalani, kita pasti punya kemampuan dan kita itu pasti bisa. Justru dengan menjalani dan mencoba, ilmu itu baru datang gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih Ibu Dini ya. Ditunggu kolaborasinya dalam berbagai hal. Terima kasih. Kalau Ibu ada kesibukan lain silahkan lanjutkan. Terima kasih.
ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan mungkin ke guru-guru lain tentang guru penggerak ini, bagaimana tentang pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga yang ada PSE-nya itu, silahkan Ibu ungkapkan. Yang pertama tentang pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya kita Bapak Ibu guru semua itu sebenarnya sudah mempraktekkan itu, cuman memang tidak tahu istilahnya. Sebenarnya kan dari kita membedakan bahan ajar yang ditayangkan, ada yang ditayangkan, ada yang di kertas, itu kan sudah membedakan dari diferensiasi kontennya Ibu ya, dari isinya itu sebenarnya sudah gitu. Kemudian dari PSE-nya nih, sosial emosional, sebenarnya juga sudah dihadirkan, cuma memang tidak ditulis secara nyata gitu di RPP-nya gitu, nggak ditulis ini bagian misal kesadaran penuh, ini manajemen diri, ini relasi dan lain sebagainya. Sebenarnya di setiap pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu sebenarnya sudah mengandung pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Cuma Bapak Ibu belum menyadari bahwa itu ternyata yang sudah Bapak Ibu laksanakan itu PSE dan diferensiasi gitu. Iya, betul. Kenapa bisa seperti itu, Ibu tahu nggak? Karena kayaknya nih pengalaman dari yang sebelumnya, pengalaman wawancara juga nih Bu kepala sekolah. Nah, jadi kita tidak tahu itu karena memang kita belum upgrade ilmunya. Jadi kita mah tahunya PJBL, PBL, Discovery Learning dan lain sebagainya. Padahal kan sekarang ada namanya itu gitu, diferensiasi dengan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid gitu. Padahal jadi kayaknya kurang tahu di kitanya upgrading diri. Kayak kemarin di wawancara kepala sekolah sebelum di wawancara nih, wawancara nih nanya dulu. Mau apa kan? Mau apa? Ini Pak mau wawancara tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan di kasus dilema etika dan bujukan moral. Terus Bapak kepala sekolah kan nanya, memang kasus dilema etika itu seperti apa? Bujukan moral seperti apa? Saya jelaskan ini. Oh iya Cina, kok baru tahu ya istilahnya Cina. Padahal kan ya Pak sebenarnya mah mungkin ya Bapak apalagi sebagai kepala sekolah sudah pengalamannya lama banget pasti kenapa sudah melakukan itu cuma tidak tahu istilahnya apa gitu. Jadi kayak kasus dilema etika nah wanita teh Cina bujukan moral ini apa gitu. Jadi setelah dikasih tahu oh itu berarti sebenarnya mah Bapak itu sudah sering mengalami itu, cuma tidak tahu istilahnya karena memang sekarang upgrading ilmunya gitu. Betul. Nah ngomong-ngomong upgrading ilmu nih, memang kebanyakan istilahnya beda gitu. Dulu tuh kebanyakan kita hanya dikejar-kejar administrasi kan, tanpa tahu ngajar itu seperti apa. Akhirnya riweuh gitu, ngurus-ngurus administrasi itu gurunya sampai dari manapun kita pakai kan. Iya benar. Apa kok nama jadi ada RPP gitu, bari nggak tahu isinya teh apa. Makanya ke kelas itu mengacu teh bingung, ini apa, ini alam takambang mungkin dulu ya pernah baca gitu. Jadi aku mah orang akhirnya mah dia hanya mengajar sesuai dengan buku paket kan. Nah justru sekarang Ibu Arni sudah membuat modul ajar yang baik. Ini sebagai pegangan bagaimana Ibu ke kelas supaya tujuan pembelajaran tercapai. Seperti tadi kan tujuan pembelajaran tercapai. Meskipun dalam prosesnya Ibu Ani sedikit stres melihat karakter anak. Oke ya. Jadi ini sebagai punten, ini sebagai rujukan, sebagai pegangan. Ini loh, kita ke kelas tuh harus ini. Minimal kalau lupa kita buka lagi. Jadi ke kelas itu harusnya kita bawa modul ajar segini-segini. Nggak usah yang tebal kita bawa. Nggak usah hari ini aku mau ngajar ini. Udah. Kita mau ngambilnya poinnya ini kan materi yang esensial yang kita berikan. Nah, jadi diharapkan sekarang Bu Arni jadi CGP yang sebentar lagi C-nya hilang, Ibu Arni buat seperti ini, nanti ke kelas bagusnya bawalah seperti ini terus. Jadi jangan hanya praktek sekarang aja. Tapi memang sih Bu, jadi karena bukan janji nih waktu kemarin kelas 9 deh. Nanti aku kelas 7 mau mencoba sesuai dengan yang CGP gitu. Dan saya emang melaksanakan itu, membawa modul ajar. Jadi di awal itu anak dites kan kemampuan awal. Makanya tadi itu memang kelompoknya sesuai dengan kemampuan awalnya. Jadi kan ada kelompok yang paling depan itu yang lama emang sesuai dengan yang cepat berarti yang emang saya sengaja sih, ternyata memang kalau dikelompokkan sesuai dengan kemampuan awal, kitanya agak ini ya, agak riuh gitu, karena memang
Yang ini bener, yang itu mah aku kasih instruksi gini-gini langsung teng ngerti. Yang istilah nama yang paling nilai yang paling rendah ya, dikasih instruksi segini deh kayak langsung ngerti gitu. Jadi saya juga stres, jadi mending heterogen aja nggak mau ngomongin. Jadi memang tadi itu percobaan pertama saya. Betul. Gitu. Gini Bu, kan di awal sekarang Ibu bagi-bagi, berarti ini yang low ini yang fast. Dicoba seperti ini. Pertemuan besoknya yang fast itu bagi-bagi ke tiap kelompok. Jadi biar ada tutor sebaya anaknya gitu. Jadi kalau tadi ada berapa kelompok Bu tadi ya? 5 ya. Nah, jadi kelompok misalkan yang paling fast itu kelompok 5 misalkan. Dipencar gitu, dibagi-bagi anaknya. Masukkan ke kelompok yang low tadi. Begitu. Jadi jangan terus-terusan yang fast terus sekelompok. Nanti dia hanya pintar sendiri dan itu lama dan Ibu kerasa sendiri. Aduh. Iya, memang ini pengalaman pertama gitu. Fast. Jadi yang mengelompokkan anak berdasarkan kemampuannya gitu. Jadi intinya mah kemarin saya ingin perfeksionis lah Bu, idealis. Jadi sebelum pembelajaran dites dulu semuanya gitu. Kemampuan awalnya seperti apa, dari kemampuan menulis, membaca gitu dan lain sesekali itu boleh Bu. Sekarang sesekali boleh. Nanti kita pencar-pencar, sesekali diginiin lagi. Jadi supaya satu Ibu tidak monoton, terus nanti Ibu bisa lihat oh ini udah paham pisan, pertemuan berikutnya aku dipencar lagi gitu. Jadi kalau misalkan ketika yang pintar-pintarnya dibagi-bagi, malahan dia yang terbawa-bawa yang low, itu kan ribet juga. Iya, bener. Jadi kadang kalau di heterogen kadang mengandalkan gitu, mana anu pinter iya, abi mah cicing kayak tadi kan di kelompok yang depan itu yang paling kelompok kan anu mau anak mau kelompok anak mau itu kan memang pada saling menyalahkan gitu anaknya teh, jadi nggak bisa kerja sama gitu. Iyalah, bagus sejauh ini saya lihat bagus, dan tetap jaga semangat Ibu, jadilah guru yang dirindukan oleh anak-anak kita dan ciptakan SMP Negeri 1 Banjarsari ini sekolah yang berkualitas. Betul. Salah satu sekolah yang berkualitas adalah setiap gurunya, saya tidak mengucapkan semua ya, setiap gurunya satu mempersiapkan materi ajar yang akan dilakukan sehari itu. Salah duanya setiap gurunya atau pendidiknya selalu melakukan refleksi gitu. Jadi saya mau menanya refleksi Ibu hari ini. Refleksi hari ini diawali dari fact, feeling, finding, and future. Silakan. Faktanya nih. Faktanya hari ini apa sih? Saya harus praktek ya. Praktek pembelajaran di saat yang lain sedang lomba-lomba 14 Agustus gitu. Jadi yang lainnya setelah upacara biasanya ada kegiatan, nah saya harus di kelas bersama anak-anak praktek pembelajaran. Feeling. Apa yang dirasakan? Nano sebenarnya deg-degan sih, deg-degannya udah dari hari Senin kayaknya, dari hari Senin gitu harus di PI gitu. Perasaannya senang, ternyata ya peserta didik sangat antusias sekali gitu dengan pembelajaran yang saya lakukan gitu. Padahal saya expect-nya nggak ke sana gitu. Kalau menurut saya ini pembelajaran biasa aja, tapi ternyata setelah melihat refleksi anak-anak merasa ini menyenangkan gitu. Kemudian finding, hal yang ditemukan ternyata dalam mengelompokkan anak, ketika dikelompokkan dengan berdasarkan kemampuan, kita sebagai guru sedikit repot gitu memberikan bimbingan. Jadi dalam memberikan bimbingan ke tiap kelompok itu tidak bisa disamakan gitu. Jadi kalau misalkan ke yang kelompok low harus benar-benar detail jelas gitu. Kalau kelompok high saya bisa cukup ngasih satu arahan udah selesai gitu. Kemudian future, kedepannya saya berharap saya bisa konsisten memberikan pembelajaran matematika yang menyenangkan bagi siswa dan berkesan di hati siswa gitu. Sip. Dan tentunya kalau saya boleh menambahkan yang finding tadi, Ibu mendapatkan pembelajaran bahwa seorang guru harus pandai-pandai mengelola emosi. Ya? Iya. Nah itu PR saya nih kayaknya. Harus lebih sabar lagi kayaknya. Atau punya baru anak satu, sabarnya enggak jadi. Iya, pokoknya yuk kita terus belajar ya. Iya. Jadi guru yang baik,
di sekolah guru yang baik, di rumah juga itu karena ibu itu gurunya plus. Ya Ibu Arni, terima kasih. Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat supaya bisa terus sharing, kita bisa berkolaborasi demi pendidikan yang lebih baik lagi. Iya, terima kasih. Demikian pendampingan individu keempat yang bisa kita lakukan ya Ibu Arni. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum Ibu Arni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.